Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا رحمة. Marhaban bikunna, alhamdulillah kita ketemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita nahwu lanjutan. Sekarang kita masih di pembahasan tentang naibul fa'il, naibul fa'il ini. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana cara membuat fi'il mabni lil majhul, ya, pasif. Ini cara membuat fi'il majhul dari fi'il madi atau fi'il madinya. Ini caranya ada 3 ya, kasrahkan sebelum akhir dan domahkan setiap huruf yang berharakat sebelumnya. Kemudian cara yang kedua, jika ain fiilnya alif, kalau ain fiil artinya huruf tengahnya gitu. Huruf ain seperti fa'ala, ain fiilnya berarti yang kedua. Alif dirubah menjadi ya dan kasrahkan huruf awalnya. Kemudian yang ketiga untuk wazan fa'ala, domahkan huruf pertama dan huruf alif berubah menjadi waw dan kasrahkan sebelum akhir. Jadala menjadi judila gitu. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar cara membuat fi'il majhul untuk fi'il mudhari'. Untuk fi'il mudhari' hanya dua cara ya. Yang pertama, dhammahkan awalnya dan fathahkan sebelum akhir. Yaktubu menjadi yuktabu. Yudahriju menjadi yudahraju. Kemudian poin B-nya, dhammahkan huruf awal dan fathahkan huruf sebelum huruf mad dan huruf madnya berubah menjadi alif. Dari yaqulu menjadi yuqalu, yabi'u menjadi yuba', yasta'in menjadi yusta'an. Kemudian kemarin ada latihan dari kata-kata syariba yashrabu. Syariba yashrabu berarti fi'il majhulnya apa? Jadi apa nih? Jadi syariba. Majhulnya jadi apa? Syuriba. Naam. Jadi syuriba yashrabu menjadi yushrabu. Nah, menjadi yushrabu, sahih. Nama yanamu majhulnya jadi nima. Nah, nima yanam menjadi yunam. Nah. Istaghfara yastaghfiru menjadi Yustaghfaru. Menjadi apa? Ustughfiro ya. Ustughfiro. Naam. Ustughfiro. Iya. Huruf yang berharokat sebelum huruf terakhir dhammahkan gitu ya. Berarti ustughfiro. Ustughfiro berarti yastaghfiru menjadi Yustaghfaru. Naam, yustaghfaru gitu ya, yustaghfar. Jadi ustughfira yustaghfar. Darasa yudarrisu majhulnya apa? Durrisa. Nah, durrisa kemudian yudarwasu. Nah, yudarwasu. Durrisa yudarwasu. Syahada yusyahidu majhulnya syuhida. Nah. Yusyahadu. Syuhida yusyahadu. Nah, yusyahadu. Baik, ini majhul ya. Jadi majhulnya itu fa'ilnya dihilangkan. Baik, kita kembali lagi ke pembahasannya naibul fa'il.
ialah isim rafa. Nah, isimnya dia rafa ya, hukumnya rafa atau kedudukannya dia marfu. Jatuh setelah fi'il mabni majhul. Nah, ini mabni majhul kita sudah pelajari barusan bagaimana cara membuatnya. Dan menempati posisi fa'il. Nah, kedudukannya dia menjadi fa'il. Contohnya, naibul fa'il di sini penjelasan dulu. Penjelasannya perhatikan. Satu, fa'ilnya dibuang. Kedua, fi'il dibuat mabni lil majhul. Kemudian menjadikan sesuatu pengganti fa'il. Kalau tidak berbicara di mute ya, biar tidak terganggu suara dari sini. Jadi penjelasannya fa'ilnya dibuang, yang tadinya fa'il, kemudian fi'ilnya dibuat menjadi majhul dan menjadikan sesuatu ini bisa nanti pada penjelasannya ya, menjadi fa'ilnya, naibul fa'ilnya. Yang bisa menggantikan fa'il. Perhatikan nih, yang bisa menggantikan fa'il yang pertama maf'ulun bih. Kita lihat asalnya daraba Muhammadun Zaidan. Daraba ini fi'il apa? Maklum ya. Maklum. Nah, daraba fi'il madi maklum ya. Mafhum maksudnya maklum? Apa maklum artinya? Tahu pelakunya. Enggak, maklum itu artinya apa? Aktif. Nah, aktif ya. Nah, itu maksudnya maklum adalah aktif. Muhammadun, berarti Muhammadun di situ apa? Fa'il. Nah, Muhammadun fa'il ya. Zaidan maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi. Taib. Ketika kita jadikan menjadi naibul fa'il, berarti doroba diganti menjadi fi'il majhul. Doroba menjadi apa? Duriba. Ini ya, menjadi duriba. Menjadi duriba. Kemudian fa'ilnya dihilangkan. Fa'ilnya dihilangkan, sudah tidak berlaku lagi. Maka yang tadinya maf'ulun bih, dia dirofakan. Maf'ulun bih kan mansub ya. Nah, sekarang dirofakan maf'ulun bihnya, dirofakan yang tadinya Zaidan menjadi apa? Zaidun. Nah, Zaidun di sini dia sudah bukan maf'ulun bih lagi. Sudah bukan maf'ulun bih lagi, tapi disebutnya apa? Naibul fa'il. Nah, kenapa disebut naibul fa'il bukan fa'il? Menggantikan posisi. Karena fa'ilnya dibuang lah. Karena fa'ilnya dibuang? Kan nggak ada Muhammadin lagi. Betul, Muhammadnya nggak ada. Tapi kenapa Zaidun ini disebutnya naibul fa'il bukan fa'il? Oh, ya. Karena itu mungkin tadi isim rofa jatuh setelah fi'il mabni. Nah, karena sebelumnya fi'il mabni ini, fi'il mabni lil majhul. Itu ya. Nah, ingat. Kalau ada isim setelah kata kerja majhul, dia disebutnya dengan naibul fa'il. Kalau ada isim setelah kata kerja maklum, disebutnya dengan fa'il. Bisa membedakan? Apa Ustaz? Ulang. Ana ulangi. Kalau ada isim setelah kata kerja maklum aktif seperti doroba Muhammadun ini isimnya. Doroba ini kata kerja aktif ya, atau maklum namanya. Maka Muhammadun di sini fa'il. Tapi kalau ada isim setelah kata kerja majhul pasif, contohnya duriba Zaidunnya di sini bukan fa'il lagi, tapi naibul fa'il. Kenapa? Karena sebelumnya kata kerjanya pasif atau majhul. Mafhum? Iya. Jadi perbedaan fa'il dengan naibul fa'il apa? Depannya naibul fa'il itu pasif sama maklum. Naam, kalau naibul fa'il isim yang jatuh setelah kata kerja majhul, pasif. Kalau fa'il isim yang jatuh setelah kata kerja aktif atau maklum. Baik, bisa dipahami itu? Bisa ya? Bisa insyaallah?
Insyaallah bisa Taib. Ustaz, dikit-dikit Ustaz. Nah, kalau doroba Muhammadun Zaidan, doroba Muhammadun Zaidan artinya Muhammad memukul Zaid. Kalau duriba Zaidun, Zaid dipukul. Jadi yang memukulnya enggak diperlihatkan gitu ya, disembunyikan. Itu majhul, kegunaan salah satunya majhul. Mafhum? Jadi fa'ilnya dihilangkan. Ada pertanyaan dulu? Satu di situ? Silakan. Silakan. Yang belum paham silakan. Paham itu aja, yang lainnya paham insyaallah. Pahami dulu yang satu itu. Paham ya? Baik, kalau paham berarti kita teruskan. Perhatikan ya. Naibul fa'il kedudukannya harus apa tadi? Harus apa? Rofa ya. Harus rofa marfu, ingat. Ya. Naibul fa'il kedudukannya itu sama dengan fa'il jaduh harus marfu ya. Jadi harus dirofakan dia. Yang tadinya Zaidan, perhatikan nih, mansub menjadi duriba Zaidun jadi marfu gitu. Jadi naibul fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafanya berbeda-beda sesuai dengan isimnya gitu ya. Silahkan ada pertanyaan dulu. Yang belum dipahami silahkan pertanyakan. Atau yang mana yang belum dipahami silahkan. Di satu kata itu aja. Mafhum berarti ya. Oke, kalau mafhum kita teruskan. Yang kedua, daraba Muhammadun Fatimah. Ini hanya contoh ya, bukan asli. Di daraba Muhammadun Fatimah contohnya. Muhammad memukul Fatimah. Menjadi, perhatikan katanya. Ini contoh untuk mu'annas ya. Kalau tadi Zaidun duriba. Kalau daraba Muhammadun Fatimah, Muhammad memukul Fatimah, menjadi duribat Fatimatu. Berarti Fatimah yang tadinya maf'ulun bi, ya Fatimata, menjadi duribat Fatimatu di sini berarti berubah menjadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il marfu, tanda rafanya domah karena dia isim mufrad. Perhatikan katanya, maksudnya fiilnya. Kalau yang atas duriba, kalau yang bawah duribat. Kenapa? Naam, jadi disesuaikan dengan ini, dengan isimnya. Kalau isimnya mu'annas, maka duribat. Itu maksudnya ya. Kalau isimnya mu'annas Fatimah, maka duribat untuk hiya. Kalau isimnya mudzakkar, duriba untuk huwa, gitu. Mafhum? Yang kedua? Insyaallah. Insyaallah ya. Domir mutasilnya nggak berubah. Domir mutasil namanya Ustaz. Naam, domir mutasilnya untuk hiya. Nggak berubah gitu Ustaz, walaupun dia di majhul atau di maklum. Enggak berubah gimana? Kan kalau tambahannya tidak. Tambahannya tidak, nah. Di maklum kan dorobat. Naam. Kalau di majhul kan duribat. Naam. Tetap taknya itu ada. Tambahannya sama. Naam, tambahannya sama. Tambahannya sama. Iya. Ya. Iya, tambahannya sama dengan yang kita pelajari di sorof. Iya. Gitu ya. Jadi tambahannya sama dengan yang kita pelajari di sorof. Itu ya. Cuman dimajuhulkan saja depannya. Itu aja. Karena ulangi lagi, untuk fi'il majhul, tambahannya sama dengan yang kita pelajari di sorof. Yaitu doroba, dorobu. Tinggal dimajulkan saja. Berarti duriba, duribu, duribat, duribata, duribena gitu. Duribeta, duribetuma, duribetum, duribeti, duribetuma, duribetunna gitu. Gitu ya. Jadi itu sorof tuh kemana-mana ya. Fi'il majhul atau maklum sama. Tambahannya sama. Jadi mafhum ya. Nah. Kalau mafhum kita teruskan. Contoh yang ketiga. Daraba Muhammadun ar-rajulaini. Perhatikan daraba ma'lum. Muhammad berarti apa ini? Fa'il. Nah. Ar-rajulaini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub ya. Tanda nasabnya apa di sini? Ya. Ya, kenapa ya? Karena musanna, betul. Musanna ya, rajulaini musanna. Jadi tanda nasabnya adalah ya. Ketika katanya, fiilnya dimajhulkan menjadi duriba,
Perhatikan ar-rajulani, tadinya ar-rajulaini menjadi ar-rajulani karena kedudukannya berubah. Di sini menjadi apa? Naibul fa'il dan harus apa kedudukannya? Harus marfu. Nah, jadi naibul fa'il marfu. Yang tadinya mansub, maf'ulun bih ya. Sekarang dirofakan ar-rajulani kembali lagi ke alif. Jadi duribar rajulani artinya dua orang laki-laki dipukul. Itu artinya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Yang keempat, daraba Muhammadun al-mujrimina. Daraba ma'lum, Muhammad berarti fa'il. Al-mujrimina maf'ulun bihi mansub. Gitu kan ya? Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya ya. Kenapa ya? Karena apa tuh? Jamak muzakkar. Naam, jamak muzakkar salim ya. Tapi sekarang ketika kata kerjanya dijadikan majhul, dihilangkan fa'ilnya menjadi duriba al-mujrimuna. Berarti menjadi naibul fa'il marfu. Tanda rafanya apa? Wow, kenapa? Kenapa wow? Karena jamak mudzakkar salim, sahih. Gitu ya. Baik, terus. Selanjutnya daraba Muhammadun akhaka. Daraba Muhammadun daraba fa'il ma'lum, Muhammad fa'il marfu. Akhaka apa ini? Maf'ulun bihi mansub ya. Maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya apa? Dengan alif. Kenapa alif? Naam, karena termasuk ke al-asma al-khamsah gitu ya. Dan dia mudhaf, ka-nya mudhafun ilaih. Nanti dulu untuk ka-nya. Ketika dijadikan majhul, duriba akhuka. Duriba majhul, akhuka berarti jadi apa nih? Jadi mansub. Marfu. Naam, naibul fa'il marfu. Tanda rafanya apa? Marfu. Wow, kenapa wow? Karena termasuk ke al-af'al, ke asma al-khamsah ya, al-asma al-khamsah. Maka marfunya dengan wow dan dia mudhaf, ka-nya mudhafun ilaih gitu. Mafhum? Insyaallah. Kemudian perhatikan ketika kata kerjanya yang membutuhkan dua fiil, dua maf'ulun bih. A'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Apa nih artinya a'ta Muhammadun aliyan dirhaman? Muhammad memberi Ali dirham. Nah, Muhammad memberi Ali dirham, gitu ya. Maka ketika dimajhulkan menjadi u'tiya aliyun dirhaman. U'tiya aliyun dirhaman. Ali maf'ulun bih pertama dijadikan naibul fa'ilnya. Berarti u'tiya aliyun dirhaman. Ali diberikan dirham gitu. Nah, a'ta yu'ti artinya memberikan ya. A'ta yu'ti artinya memberikan. Baik, mafhum itu sampai situ? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, sekarang perhatikan. Perhatikan daraba Zaidun mudzakkar, duribat Fatimatu muannas. Mudzakkar dan muannas harus disesuaikan fiil madinya. Jadi kalau mudzakkar duriba untuk huwa. Kalau mu'anas duribat untuk hiya. Kemudian untuk jamak, musanna dan jamak ya, untuk musanna dan jamak cukup menggunakan fiilnya mufrad. Maksudnya, perhatikan ar-rajulani. Di sini jumlahnya berapa? Dua. Naam. Ya, dua. Maka kata kerjanya menggunakan huwa saja, duriba saja. Satu untuk mufrad. Lihat al-mujrimuna. Al-mujrimuna di sini untuk apa? Jama, mudzakkar salim. Maka tetap kata kerjanya mufrad, duriba. Jadi kesimpulannya untuk naibul fa'il kata kerjanya, fiilnya itu hanya disesuaikan muannas atau mudzakarnya saja. Tidak mesti dengan jama atau musannanya. Walaupun isimnya jama atau musanna, tetap
fiilnya mufrad. Gitu maksudnya. Nah, sama dengan fa'il ya. Kita sudah belajar di fa'il. Mafhum, ada pertanyaan dulu situ? Ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan. Yang kedua yang bisa menjadi naibul fa'il adalah al-majrur biharfil jar. Al-majrur biharfil jar. Artinya isim yang dijerkan dengan huruf jar. Itu yang bisa menjadi naibul fa'il. Contoh. Nadharal amiru fil amri. Nadharal amiru fil amri. Apa artinya nih? Nazar melihat Amir. Iya. Amir melihat. Amir itu artinya apa? Amir itu artinya apa? Amir. Pemimpin. Nah, ya, itu Amir bukan nama orang Amir namanya, bukan, tapi pemimpin maksudnya. Nah, Ustaz. Nah. Jadi pemimpin melihat fil amr apa? Urusan. Ya, urusan. Amr itu urusan artinya. Jadi nadaral amiru fil amri berarti nadara fi'il ma'lum. Al-amir apa? Pemimpin. Kedudukannya. Fa'il. Naam. Fil amri. Fil amri. Fil amri apa? Maf'ulun bih atau masdar? Fil amri apa? Nah, jar majrur ya. Ada fil amri. Ada fi-nya. Kenapa jadi maf'ulun bih? Jadi nadaral amiru di sini berarti dia fa'il. Fil amri jar majrur. Jar majrur juga jar majrur. Ketika dimajhulkan, nadhara berarti menjadi apa? Nuzira. Nuzira, gitu ya. Nuzira. Nuzira fi-nya harfu jar. Al-amr, ini al-amr apa? Isim majrur. Nah, ini perhatikan, dia isim majrurnya. Yang sebelumnya ada huruf jar. Jadi nuzira dia fi'il madi mabni lil majhul. Mabni atau atas fathah, mabninya dengan fathah. Kemudian fi huruf jar, gitu ya. Fi huruf jar. Al-amri, ingat tadi nih ya, ini yang bisa berubah, yang bisa menempati kedudukan naibul fa'il. Al-amri berarti dia disebutnya isim majrurun fil lafzi, isim ya. Dia isim lafadznya itu majrur, kasrah ya. Lafadznya itu kasrah. Tapi fi mahalli raf'. Tapi fi mahali rafan, menempati kedudukan rafa naibul fa'il gitu. Mafhum enggak? Nah, ini ada anda tulis ya, al-amri. Ini ada tulisan di sini. Al-amri ismun majrurun fil lafzi, artinya lafadznya dia majrur, kasrah, ya. Ingat, tadi naibul fa'il itu harus apa? Marfu gitu kan? Marfu ya. Nah, harusnya amru gitu kan ya? Naam. Karena ada fi, dia amri, maka disebutnya majrurun fil lafzi. Lafadznya majrur. Majrurun fil lafzi. Naam, ini ismun majrurun fil lafzi. Lafadznya majrur. Tapi dia menempati fi mahalli raf'in naibul fa'il. Tapi dia menempati kedudukan rafa. Apa itu rafa'nya? Naibul fa'il. Jadi naibul fa'ilnya adalah al-amr gitu. Mafhum? Isim apa? Al-amri. Naam. Isim majrur fil lafzi. Naam. Fi mahalli raf'in. Naam, fi mahalli raf'in. Jadi ismun majrurun fil lafzi, isim yang majrur dalam lafadznya gitu ya. Isim lafadznya itu majrur karena ada fi. Tapi dia fi mahalli rafa'in, menempati kedudukan rafa. Apa itu? Naibul fa'il, kedudukannya naibul fa'il. Mafhum? Agak sulit ya ini ya. Tapi ini harus disampaikan. Untuk tahu. Harus tahu.
Pusing-pusing dikit biar ada Ustaz. Nah, nggak masalah ya. Intinya nanti ketika belajar lagi menemukan seperti ini nggak heran lagi gitu. Sekarang pusing dikit kenapa? Karena baru baru belajar. Nanti kalau sudah belajar, oh iya benar, oh iya kayak gini. Jadi yang bisa menjadi naibul fa'il itu adalah isim majrur. Isim yang sebelumnya ada huruf jar. Kemudian masdar. Yang ketiga yang bisa menjadi naibul fa'il masdar. Contohnya, kataba Muhammadun kitabatan jamilatan. Muhammad menulis, kataba masih biasa ya. Kataba Muhammadun, Muhammad menulis kitabatan jamilatan. Kitabatan apa artinya kitaban? Kitabatan? Tulisan. Tulisan, nah, tulisan yang bagus gitu ya. Ya, jadi Muhammad menulis tulisan yang bagus. Berarti masdarnya apa? Kitabatan ini ya. Masdarnya dari kataba yaktubu. Ketika dijadikan majhul, maka kitabah ini mu'anas ya. Maka kataba menjadi apa? Majhulnya kutiba. Dan kitabah ini mu'anas, maka tambah dengan ta dhamir hiya menjadi kutibat. Mafhum ini menjadi kutibat? Ya. Mafhum ya. Nah, kutibat kitabatun. Perhatikan, kitabatun. Tadinya kitabatan menjadi kitabatun karena kedudukannya ini menjadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il marfu. Nah, naibul fa'il marfu. Gitu ya. Berarti kutibat kitabatun. Kutibat ini fi'il madi mabni lil majhul. Kitabatun naibul fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Ini sama dengan yang tadi, sama dengan yang maf'ulun bihi. Kemudian jamilatun apa ini? Na'at atau sifah. Nah, na'at atau sifah sama dengan kitabah kedudukannya ya. Na'at atau sifah. Jadi kalau kitabatun berarti jamilatun sama. Na'atun. Taib. Mafhum yang ini, yang masdar? Mafhum insyaallah ya, yang masdar mafhum. Nah. Taib, yang terakhir dorof. Dorof tahu ya apa itu dorof? Dorof tempat. Keterangan. Nah, keterangan ya. Contohnya soma Zaidun yauman tawilan. Artinya Zaid berpuasa 1 hari panjang atau 1 hari penuh gitu ya. 1 hari penuh. Jadi soma Zaidun yauman tawilan. Ketika dijadikan majhul, soma menjadi apa? Sima. Ini kita sudah pelajari ya. Kemudian Zaidun dihilangkan fa'ilnya. Yauman yang tadi maf'ul bih di sini dan dia dorof menjadi apa? Yaumun. Nah, menjadi yaumun. Yaumun kemudian tawilun ini apa? Sifahnya sama. Sifah atau na'at. Jadi yaumun tawilun artinya dipuasai 1 hari penuh, 1 hari panjang. Boleh. Itu dorof. Baik, mafhum sampai sini? Baik, mafhum alhamdulillah. Anda menjelaskan sedikit tentang perbedaan pendapat di sini di yang al-majrur bi harfil jar. Ada yang mengatakan bahwa naibul fa'ilnya adalah fil amri gitu ya. Bahwa naibul fa'ilnya adalah fil amri. Artinya jar, huruf jar dan isim yang dijarkannya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi Anda mengambil dari buku Nahwu At-Tatbiki. Nahwu At-Tatbiki Anda mengambil dari situ. Yang jadi naibul fa'ilnya adalah hanya isim majrur saja. Hanya isim yang dijarkan oleh fi. Jadi fi-nya enggak termasuk gitu ya. Jadi hanya al-amr saja naibul fa'ilnya. Nanti ketika misalkan ada yang mengatakan fil amri, dia jar majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il, enggak masalah silakan ya. Tidak masalah. Ketika misalkan ada yang berpendapat seperti itu enggak masalah, silakan, enggak masalah. Oke. Kalau di sini as-sahih anal majrur faqat huwa naibul fa'il. Wa hadha madhhab jumhur al-basriyin. Wa laysal jar wal majrur ma'an kama yara ba'dhum. Nah, ini ya. Jadi yang benar adalah menurut buku ini, buku Nahwu At-Tatbiki, yang benar adalah isim yang dijarkan saja, isim majrur saja yang menjadi naibul fa'il. Bukan jar dan majrurnya. Maksudnya bukan fi dan al-amrnya, fil amrinya bukan, tapi hanya al-amrnya saja yang menjadi
naibul fa'il. Gitu ya. Wa hadza madhab jumhur Basriyin. Ini para pendapat orang Basrah. Ya. Walaisal jar wal majrur ma'an. Bukan huruf fi dan amarnya, bukan jar dan majrurnya. Kama yara ba'dahum. Gitu. Jadi Anda mengambil bukan lebih bagus ya. Jadi hanya al-amrnya saja yang menjadi naibul fa'il. Adapun nanti yang mengatakan misalkan fil amri dia jar majrur fi mahali raf'in naibul fa'il boleh, enggak masalah, enggak masalah. Itu hanya perbedaan pendapat saja. Di sini slide ini ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya. Paham ya? Kalau mafhum berarti ingat untuk membuat naibul fa'il fi'ilnya yang tadinya ma'lum dibikin menjadi majhul dan fa'ilnya dihilangkan. Dan maf'ulun bihnya yang tadi maf'ulun bih atau majrur atau masdar atau dzaraf dia dijadikan marfu kedudukannya. Karena naibul fa'il. Kemudian pembahasan berikutnya naibul fa'il di sini anwa naibil fa'il. Macam-macamnya sama dengan fa'il ya, sama dengan fa'il. Cuman perbedaannya ini kata kerjanya pasif gitu saja. Sama ya, sama dengan fa'il. Hanya perbedaannya adalah pasif saja kata kerjanya. Di sini ada naibul fa'il sharih dan al-muawwal bis sharih. As-sharih itu artinya yakni kalimatun wahidatun faqat au lafdun wahid. Itu satu kata, hanya satu kata. Itu sharih namanya. Wa huwal a'lam, ini a'lam ya, nama yang bisa dijadikan naibul fa'il, wa dhamair dan dhamair, domir, wa asmaul isyarah dan kata tunjuk, wa asmaul mausulah dan kata sambung. Contohnya duriba zaidun, berarti ini a'lam masuknya ya. Ini a'lam. Duriba zaidun artinya zaid dipukul. Zaidun naibul fa'il. Duriba hadzal rajulu, hadza berarti dia isim isyarah menempati kedudukan naibul fa'il. Duriba alladhi saraqa, alladhi dia ismul mausulah naibul fa'il. Kemudian dhamir muttasil. Dhamir muttasil seperti misalkan kemarin kita di fa'il belajarnya akramtu gitu ya. Tu-nya dia fa'ilnya. Sekarang ukrimtu, berarti ukrimtu dia naibul fa'il. Tu-nya naibul fa'il gitu. Naibul fa'il. Ukrimna naibul fa'il. Karena sebelumnya katanya majhul. Ukrima ma alif isnain naibul fa'il. Ukrimu waw jamaah naibul fa'il. Begitu. Kemudian dhamirul mustatir. Dhamirul mustatir artinya dhamir yang enggak kelihatan. Seperti misalkan Zaidun duriba. Zaidun duriba artinya Zaid dipukul. Zaidun dia mubtada. Duriba, perhatikan duriba di sini dhamirnya apa? Huwa, nah berarti huwa gitu ya. Berarti domirnya huwa, berarti duriba dia domirnya muttasilnya, domir mustatirnya adalah takdiruhu huwa, tapi huwa di sini menempati kedudukan rofa naibul fa'il gitu. Fatimah tuh duribat juga sama di sini. Siapa domirnya? Iya. Nah, berarti wal fa'il wa naibul fa'il gitu nantinya ya. Dhamirun mustatirun takdiruhu hiya gitu. Mustatirun. Ini salah ya. Mustatirun gitu. Ini belum. Dhamirun mustatirun. Nah, pendek ya. Mustatirun, bukan mustatirun tidak. Silakan dirubah. Kemudian dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu huwa humahum itu ya, yang terpisah. Munfasil artinya terpisah. Ma ukrima illa anta. Nah, anta, perhatikan ukrima majhul. Berarti anta naibul fa'il. Ma ukrima illa huwa. Huwa naibul fa'il. Karena sebelumnya ada fi'il majhul. Apapun sampai situ? Sorry. Ada pertanyaan dulu silakan. Mafhum ya, insyaallah. Intinya kalau ada kata kerjanya majhul berarti domirnya atau isimnya dia menempati kedudukan naibul fa'il marfu. Kemudian al-muawwal bis sharih ini sama dengan pembahasannya dengan fa'ilnya, cuman bedanya di sini majhul aja gitu.
Muawwal bisori kita sudah tahu kemarin bahwa muawwal bisori itu an plus fi'il mudhari atau anna plus ismuha wa khabaruha, ya. Isimnya dan khobarnya. Contohnya yu'rafu. Perhatikan ini yu'rafu dari kata-kata ya'rifu, ini majhul. Yu'rafu artinya diketahui. Annaka, perhatikan. Anna ini an. Anna, isim anna. Ka, ini dia berarti anna, ini dia huruf anna ya, huruf anna. Kemudian ka berarti dia isimnya. Kita sambung di sini, isimnya, isim anna. Najihun khobarnya, khobar anna. Berarti naibul fa'ilnya adalah annaka najihun, sesungguhnya anta najih, sukses gitu ya. Jadi yu'rafu, diketahui bahwa kamu lulus gitu. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah annaka najihun gitu. An plus isim dan khobarnya fi mahalli raf'in naibul fa'il, begitu nantinya. Jadi menempati kedudukan naibul fa'il. Sama yang kedua juga yu'rafu an tanjaha, an plus fi'il mudhari. Tanjaha fi'il mudhari. Fathah karena ada an. Berarti an tanjaha dia huruf an plus fi'il mudhari menempati kedudukan rafa' naibul fa'il. Artinya sama dengan yu'rafu najahuka, ini sama dengan begini. Kalau najah ini kan bukan an atau anna plus fi'il mudhari dan ismuha wa khabaruha, bukan, tapi ini adalah masuknya ke kata sifat nanti, ke isim misalnya. Ke isim. Maksudnya pembahasan ke sini sama. Kemudian yang kedua, contohnya ulima. Ulima anna Muhammadan sabirun. Ulima artinya tahu juga sama ya, diketahui, sama dengan arafa. Ulima berarti diketahui. Anna Muhammadan sabirun, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang sabar. Berarti anna, huruf anna, Muhammad, isim anna, sabirun, khobar anna. Berarti anna Muhammadan sabirun, ini menempati kedudukan naibul fa'il marfu. Yang kedua, ulima an yasbira Muhammadun. An, huruf annya, yasbira fil mudhari. Berarti an yasbira ini termasuk atau menempati kedudukan rafa' naibul fa'il. Mafhum yang ini? Ada pertanyaan silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Tapi intinya berarti naibul fa'il, ingat ya, kalau dia dikatakan naibul fa'il, fi'ilnya majhul, itu paling pentingnya. Kalau ada fi'il majhul, berarti setelahnya itu naibul fa'il. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Ada yang tidak dipahami? Silahkan. Mafhum ya? Mafhum atau bingung? Bingung. Dari mana ulangi lagi berarti? Rangkum. Naibul fa'il yang bisa menggantikan naibul fa'il, yang pertama maf'ulun bi. Contohnya daraba Muhammadun Zaidan menjadi duriba Zaidun. Daraba Muhammadun Fatimata, duribat Fatimatu. Tinggal dibikin majhul. Kemudian daraba Muhammadun ar-rajulaini, duribar rajulani. Daraba Muhammadun al-mujrimina menjadi duribal mujrimuna. Daraba Muhammadun akhaka menjadi duriba akhuka. Kemudian kalau kata kerjanya membutuhkan dua isim, maka dua fi'il, dua maf'ulun bih, maka maf'ulun bih yang pertama dijadikan naibul fa'il. Jadi a'ta Muhammadun aliyan dirhaman menjadi u'tiya aliyun dirhaman. Dan yang bisa menggantikan naibul fa'il yang kedua adalah al-majrur bi harfil jar. Isim yang dijarkan, isim majrur yang dijarkan oleh huruf jar. Contohnya nadaral amiru fil amri
menjadi nudira fil amri. Al-amr di sini dia isim yang dijarkan oleh fi. Majrur fil lafad, ya. Isim yang dijarkan lafadnya tapi menempati kedudukan rofa naibul fa'il. Yang kedua masdar. Yang ketiga masdar. Kataba Muhammadun kitabatan jamilatan. Kitabatan masdar dari kataba. Menjadi kutibat kitabatun jamilatun. Soma Zaidun yauman tawilan. Ini dhorof. Berarti sima yaumun tawilun. Yaumun berarti naibul fa'il. Kemudian yang sekarang ini macam-macam naibul fa'il sama dengan macam-macam fi'il, sama dengan macam-macam fa'il. Naibul fa'il nggak jauh beda pembahasannya dengan fa'il. Hanya perbedaannya kalau naibul fa'il kata kerjanya majhul, itu saja. Kalau fa'il maklum. Jadi bagiannya ada sharih, ada al-muawwal bis sharih, sama. Kalau sharih dia hanya satu kata saja, satu lafaz saja. Dan sebelumnya kata kerjanya majhul. Contohnya duriba Zaidun. Zaid naibul fa'il. Duriba hadza rajul. Hadza ya isim isyarah naibul fa'il karena sebelumnya duriba. Alladzi dia isim mausul, berarti naibul fa'il karena sebelumnya duriba majhul. Dan juga bisa dhamir muttasil. Ukrim tu-nya dia naibul fa'il. Ukrimna na-nya naibul fa'il. Ukrima alif isnan naibul fa'il. Ukrimu waw jamaah naibul fa'il. Dhamir mustatir, dhamir yang tidak kelihatan, enggak nampak. Contohnya Zaidun duriba. Duriba di sini dhamirnya adalah huwa. Berarti dia termasuk dhamir mustatir. Kedudukannya naibul fa'il. Rafa, naibul fa'il. Duribat juga sama. Dia hiya di dalamnya atau dhamirnya atau fa'ilnya gitu ya. Dan kedudukannya adalah naibul fa'il marfu. Kemudian dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, huwa huma hum. Ma ukrima illa anta berarti naibul fa'il karena sebelumnya ada ukrima. Ma ukrima illa huwa gitu ya. Ma ukrima illa huwa berarti dia dhamir munfasil menempati kedudukan naibul fa'il marfu. Kalau yang seperti ini gampang ya. Mau lihat anta nih kedudukannya apa? Tinggal dihapus ma-nya dengan ilahnya itu saja. Jadi ukrima anta, oh anta berarti naibul fa'il gitu. Itu gampang. Dan al-muawwal bis sharih ini an plus fi'il mudhari dan anna plus isimnya dan khobarnya. Jadi yu'rafu annaka najihun ini naibul fa'ilnya. Yu'rafu an tanjaha naibul fa'ilnya. Contoh yang kedua, ulima anna Muhammadan sabirun, berarti anna Muhammadan sabirun. Di sini anna plus isimnya dan khabarnya dia termasuk ke atau menempati kedudukan naibul fa'il. Ulima an yasbira Muhammadun, berarti an yasbira ini dia naibul fa'ilnya. Mafhum? Ada pertanyaan sampai sini silahkan. Selesai ini naibul fa'ilnya. Naibul fa'il selesai, insyaallah nanti kita teruskan ke isim kana wa akhwatuha. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Naibul fa'il soalnya jarang Ustaz, jadi agak bingung juga sih. Agak bingung ya. Tapi mudah-mudahan tadi ulang-ulang bisa Ustaz. Nah, ini intinya gini ya. Naibul fa'il sebenarnya pembahasan sama dengan fa'il. Tahu fa'il, tahu naibul fa'il. Itu saja. Naibul fa'il itu sama dengan fa'il. Pembahasannya sama. Cuman bedanya, kalau fa'il awalnya kata kerjanya maklum, kalau naibul fa'il majhul. Itu saja. Udah selesai, itu aja. Perbedaannya hanya itu. Ya. Kalau menurut ana itu perbedaannya hanya itu. Coba kita lihatnya yang fa'il kemarin. Fa'il ini dari ini khobar. Nah, ini fa'ilnya. Ini perbedaannya, fa'il ialah isim rafa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Hadarar rajulu. Kalau naibul fa'il berarti hudira ar-rajulu. Hadarar rajulani, kalau naibul fa'il berarti hudira ar-rajulani. Sama ini. Ya, hadaral muslimuna berarti hudiral muslimuna. Cuman kedudukannya saja yang berbeda. Kalau kata kerjanya maklum, dia fa'il.
Kalau kata kerjanya majhul, naibul fa'il gitu. Gitu doang. Pembagiannya sama ini. Nah, pembagiannya sama ya. As-sari dengan muawwal besar. Maf'ul kebiasaan kan gitu Ustaz. Nah, sekarang kan fa'ilnya kan disembunyikan istilahnya ya. Nah, ya, yang tadinya maf'ulun bih menjadi naibul fa'il gitu. Iya, biasanya kan jelas Nah. fi'il fa'il maf'ul. Ini kan insya Allah Ustaz. Nah. Baik, Oh, ada maaf pertanyaan. Ustaz. Nah, Ya boleh diulangin artinya yang di bawahnya as-sorih itu Ustaz. sorry. Ini di halaman ini. Ini. Yang bukan yang tadi Ustaz. Ini ya. Nah, ya itu. Di fa'il? Fa'il atau naibul fa'il? Yang yakni. Iya, maksudnya ini di pembahasan fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Nah, berarti yang ini. Yang ini ya. Yakni itu artinya yaitu, gitu ya. Kalimatun kata wahidun satu fakot saja. Au lafdun wahid atau satu lafad. Satu lafad sama dengan satu kata. Jadi yakni yaitu kalimatun wahidun fakot, satu kata saja. Au atau lafdun wahid atau satu lafad. Wahua dan dia. Nah, maksudnya dan dia itu macamnya ya, macamnya ini macam kalimatnya yang bisa jadi naibul fa'il. Yang pertama wahua al-a'lam. Al-a'lam itu artinya nama. Al-a'lam artinya nama. Wad-domair. Domair artinya domir-domir. Domir-domir semua ya. Ini domir-domir nih. Ada domir muttasil, ada domir munfasil, ada domir mustatir. Kemudian wa asma'ul isyarah. Asma'ul isyarah ini contohnya yang ini. Yang hada, hadhihi itu termasuk ke al-asma al-isyarah. Kata tunjuk, na'am. Wa asmal mausulah, wa asmaul mausulah ini. Alladzi, kata sambung. Gitu ya. Kata sambung alladzi dan allati atau alladzani, allatani dan alladzina termasuk jamaknya ya. Alladzina dan allati, allai dan allati itu jamaknya. Itu disebut dengan asma mausulah. Itu saja. Sama. Ustaz ya. A'lam itu jamak dari alam. Nah, a'lam jamak dari alamun. Saya bingung itu kan Pak. Nah, asalnya alamun gitu. Nah, jamak dari alam. Alam artinya nama ya. Termasuk tergantung kalimatnya, tergantung apa maksudnya. Alam bisa berbeda-beda maknanya. Di sini a'lam maksudnya adalah nama. Tapi alam itu bisa dikatakan bendera juga sama, alam. Bendera itu alam. Nah, Ustaz. Nah. Afum, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini naibul fa'il, berarti kita 2 kali pembahasan. Anda rasa cukup dulu ya, takut Anda mau membahas ke sini isim kana mungkin nanti saja, takut bingung. Cukup sampai situ saja. Ini isim kana nih, nanti kita pembahasannya kenapa setiap ada kana wa kana Allahu ghafuran gitu ya. Wa kana Allahu ghafuran. Kenapa Allahu dhammah, ghafuran fathah? Kenapa selalu seperti itu? Pasti kalau ada kana, isim yang pertama setelah kana itu dhammah dan isim yang kedua itu mansub. Kenapa? Karena ada kaidahnya. Insyaallah pekan depan. Sekarang sampai sini dulu aja. Naibul fa'il yang penting dipahami aja. Insyaallah Ustaz. Nah, berarti yang kita bahas sudah 3. Yang pertama al-mubtada. Oh, sudah 4 ya. Yang pertama al-mubtada, kedua khabar, ketiga al-fa'il, dan yang keempat sekarang naibul fa'il. 2 pertemuan. Nanti insyaallah ke isim kana dan khabar inna, kemudian at-tabi lil marfu. Ada 6 pembahasan lagi di sini. Di al-marfu'at insyaallah. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada kita bikin latihan. Bikin untuk latihan ya. Bikin untuk latihan. Baik. Latihannya 1 Al-Ahzab
Al-Ahzab ayat 11. Perintahnya ini ya, cari naibul fa'il. Cari naibul fa'il. Maksudnya nanti cari nih di Al-Ahzab ayat 11, cari naibul fa'ilnya itu mana? Mafhum nggak maksudnya? Nah, Ustaz, maaf Nah. Ustaz. Ya Ustaz. Ya Ustaz, Ustaz. Fa'il di surat Al-Ahzab. Iya. Jadi cari kata naibul fa'il di surat Al-Ahzab ayat 11. Ayat 11. Nah, yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 48. Hanya sebutkan naibul fa'ilnya saja ya. Nah, Ustaz. Nah. Terus yang ketiga Az-Zumar, di surat Az-Zumar ayat 10. Yang keempat di surat Al-Haqqah ayat 13. Satu lagi, 5 ya. Satu lagi di surat Ar-Rahman ayat 41. Sudah cukup 5 saja. Nanti tulis saja ya. Misalkan Al-Ahzab naibul fa'ilnya apa, sebutkan katanya. Tulis katanya saja. Enggak usah ayat Al-Qur'annya ya. Ayat Al-Qur'an nanti kita bisa lihat Al-Qur'annya. Ini latihannya, berarti cari naibul fa'il di ayat-ayat ini. Al-Ahzab, Al-Baqarah, Az-Zumar, Al-Haqqah, dan Ar-Rahman. Sudah cukup itu. Kalau misalkan satu ayat ada 2 naibul fa'ilnya, sebutkan dua-duanya ya. Intinya sebutkan naibul fa'il yang ada di surat-surat ini. Itu. Yang ada di ayat-ayat tersebut. Mafhum? Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Misal kita Yang ada keempat apa itu Ustaz? Ar-Rahman, Al-Haqqah, nah. Al-Haqqah. Baik, misalkan ana contohkan satu ayat ya. Ana contohkan misalkan waghidha. Ini enggak termasuk ayat sini ya, ini lain. Waghidha al-ma'u. Waghidha al-ma'u wa qudiyal amru. Wa qudiyal amru. Wa qudiyal amru. Baik. Mana naibul fa'ilnya di sini? Kudia. Naibul fa'ilnya. Kalau kudia itu kan fi'ilnya. Kudia amru. Apanya yang naibul fa'ilnya apanya? Naibul fa'ilnya saja. Al-amru. Al-amru, na'am. Terus? Wa kudia ya. Ada lagi nggak? Al-Ma'u. Al-ma'u, na'am. Al-ma'u. Gido ini kan majhul kan ya? Nah, Ustaz. Nah, waqudia juga majhul. Berarti al-ma'u dan al-amru. Ini dia naibul fa'ilnya gitu. Jadi diambil al-ma'u dan Na'am. Jadi tulis al-ma'u dan al-amru gitu maksudnya. Berarti gini nantinya. Ya, kalau sudah tahu seperti ini, wagido dia majhul. Berarti al-ma'u dia naibul fa'il marfu. Alamatu raf'ihi dhammah. Li'annahu mufrad. Waqudia fi'il majhul. Al-amru berarti naibul fa'il marfu. Dan tanda rafanya adalah dhammah. Begitu. Nanti tinggal sebutin berarti al-ma'u dan al-amru gitu saja. Itu contohnya. Ini di surat apa nih? Di surat Hud ayat 44 ya. Ini surat Hud ayat 44. Yang ketiga surat apa itu Ustaz? Yang ketiga Az-Zumar. Oh, Az-Zumar. Nah, Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Silakan, ada pertanyaan sampai sini?
Tidak ada cukup? Kalau tidak ada kita cukupkan, nggak masalah. Ustaz. Cukup ya. Ustaz, Naam. kalau domir, misalnya domir misalnya Naam sebutin domirnya. domir juga disebutin. Naam, domirnya sebutin. Intinya Nah, naibul misalnya fa'il baik itu domirnya gitu. Naam. Apa Ustaz? Kalau minha gitu, terus domirnya tulisnya minha gitu. Naam tulis. Kalau dia minha naibul fa'il tulis. Naam. Syukran. Afwan. Baik. Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Cukup ya. Dah, lagi itu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 pembahasan. Insyaallah pekan depan masuk ke isim kana. Itu isim kana penting juga untuk isim kana. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.